Halo semua, selamat datang di Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Beragam cara opening dari channel Foresight itu adalah serangkaian proses dari diri gua yang membuka menggagas atau mengusung channel dengan istilah Foresight ini merupakan sebagian atau serangkaian proses dari mana gue beranjak dan bagaimana gue bisa menerima maupun berproses pada sebuah waktu. Dalam artian proses dalam sebuah waktu ini, segala sesuatu itu tidak harus terjawab di saat itu juga. Misalkan contoh, seseorang menanam padi di bulan Januari kan nggak harus langsung jadi juga di bulan Januari. Seseorang berinvestasi, dia membuka usaha perdagangan di bulan Januari atau di bulan Februari kan nggak mesti harus balik modal di bulan Februari juga. Memang ada sebagian serangan proses yang cepat atau lambat, tapi kan cepat atau lambat pun dapat dapat dikategorikan sebagai sebuah proses karena butuh waktu. Timing tiap orang beda-beda, tapi tergantung cara orang mengambil keputusan. Benar atau salah itu bukan sebuah benar atau salah dalam mengambil keputusan. Mengambil keputusan bukan dikategorikan karena benar salah, bukan diasosiasikan dengan istilah benar atau salah, tapi berani atau tidak mengambil keputusan itu. Nah, seperti halnya gue sebagai seorang yang menggagas nama Yazid, tentunya dengan membuka channel Foresight ini, awalnya gue datang dengan penuh ketakutan, awalnya gue datang memulai dengan penuh keraguan. Ya mungkin nggak ada 100% orang yang datang dengan keyakinan 100% nggak ada. Ya sekelas pendiri Facebook aja, seorang Mark Zuckerberg, dia kan berbicara, dia ketika dia melangkah dia nggak pernah tahu apa yang akan dia langkah. Ketika dia bertindak dia nggak akan tahu efek dari tindakan itu kayak gimana. Nah, itulah sebuah keberanian dalam mengambil keputusan, dan balik lagi, keputusan itu bukan dikategorikan benar atau salah, tapi berani atau tidak mengambil keputusan itu. Ya, I know. Ya semua orang tahu lah ya. Hidup ini pilihan. Ya tergantung, jangan sampai di suatu waktu Anda mempertanyakan dan mengambil kesimpulan, ini kenapa gini, gua kenapa gini, orang lain kenapa gitu. Dalam artian, kenapa rumput tetangga lebih hijau? Ya mungkin karena dia menanam, sedangkan Anda diam aja gitu. Nah, dari situlah, dari berbagai serangkaian proses yang gua alami dulu, ketidakpercayaan terhadap diri gua sendiri yang ngebuat gua berpikir gua nggak bisa gini-gini aja. Dalam artian, gini-gini aja tuh ternyata hidup, kalau kata ayah pilih baik mah, kalau kita lahir dan hidup ke dunia hanya untuk menghirup oksigen tanpa sebuah karya, ya masa buat menghirup oksigen doang gitu. Nah, dari situ juga gue beranjak bahwa ya kita mesti berkarya. Bukan mesti ya, berkarya lebih menarik gitu loh. Karena apa? Karena ya mungkin itu legacy yang mungkin kita akan tinggalkan, yang mungkin akan berkesan buat orang, entah setahun, entah sehari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 1 dekade, 10 tahun, dan bahkan nanti buat orang yang mungkin generasi ke-8 kita, bahwa ternyata itu adalah nenek moyang dia gitu. Nah, dari sebuah karya lah kita bisa beranjak apa yang disebut rasa gitu loh. Nah, rasa ini
wis rasa ini kayak Viera aja. Nah sebuah rasa itu apa ya, bisa menjadi berkesan ketika memang ditempatkan pada posisi yang semestinya. Ya contohnya kayak gua misalkan suka lagu Blue Jeans Gangga. Ya karena menurut gua lagu Blue Jeans tepat di posisi perasaan gua pada waktu itu, sehingga karya yang dilahirkan oleh Gangga dengan judul lagu Blue Jeans berkenan di hati gua. Bukan berarti lagu lain tidak berkenan, enggak. Karena lagu Blue Jeans menurut gua memiliki rasa apa? Rasa untuk memahami ketika gua memiliki pengalaman waktu itu. Jadi di dalam artian lagu Blue Jeans mewakili perasaan gua di masa lalu gitu. Itu prolognya lumayan panjang ya. Nah oke, di sini gua akan masuk ke episode pertama KMKB ya. Singkatannya bukan kilometer loh, dan bukan juga keluarga berencana gitu loh, bukan kilobyte juga. KMKB itu apa, yo bisa tinggalkan di kolom komentar. KMKB itu singkatan dari kamu kok bisa gitu. Nah hal inilah yang mendasari gua akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pemberani. Dari yang awalnya mungkin menurut gua nggak sebrave itu dalam berbicara, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Nah, episode KMKB ini ya menjadi episode pertama dengan judul, ntar gue lupa, apa ya? Dengan judul memahami rasa ketakutan. Nah, prolog yang akan gue sampai, ketakutan adalah sebuah hasil. Bukan. Anda keprank, salah. Prolognya ketakutan akan sebuah hasil. Ketakutan akan sebuah hasil. Ketakutan akan sebuah hasil. Itu bukan ngeheng loh, itu diulang-ulang. Ketakutan akan sebuah hasil menghambat sebuah mediasi dari apa yang disebut istilah coba saja dulu. Nah, dari istilah kata coba saja dulu, gua memulai untuk bisa untuk berdamai dengan rasa ketakutan gua, dan gua mencoba untuk memahami apa yang disebut permulaan, apa yang disebut pemula, apa yang disebut perdana. Contohnya ketika gua mulai lagi kuliah di 2016 adalah salah satu bentuk tindak nyata atau perwujudan dari gua tipe orang yang gak sepercaya diri pada waktu itu, tapi gua memiliki keyakinan akan sebuah masa depan, dan akhirnya itu terjawab di tahun-tahun selanjutnya. Nah di 2016 ya balik lagi ya, ini flashback ke 2016 dengan gua berdamai dengan diri gua sendiri, dan gua memulai tanpa mengenyampingkan sebuah social comparison. Itu berat banget menurut gua. Tapi gua berpikir bahwa berat itu bukan berarti tidak bisa gitu loh. Ya bagi teman-teman Foresight, menurut gua semoga episode ini bisa menginspirasi kalian semua. Jadi serangkaian proses apa yang disebut coba saja dulu itu adalah terjadi di 2016. Ketika balik lagi, gue pernah cerita di video sebelumnya, gue sempat gagal 2 kali kuliah di sekolah teknik di Bandung dan di Malang teknologi pertanian, dan fault dua-duanya. Soalnya nggak apa-apa. Gagal adalah bagian dari serangkaian proses. Bagi sebagian orang mungkin gagal diidentikan dengan sebuah kesalahan. Menurut gua enggak. Karena menurut gua ketika gua ngerasa gagal, gua akhirnya bisa tahu apa? Tahu kelemahan gua gitu loh.
kelemahan gue ketika apa dan solusinya kayak gimana, ketika manusia memiliki ego dan bagaimana cara mengatasinya, ketika manusia memiliki keinginan padahal itu bukan kebutuhan. Nah dari situ gue justru ngerasa bisa lebih resisten terhadap rasa malas, bisa lebih resisten terhadap apa yang disebut menunda-nunda. Nah di 2016 itu siklus itu gue beranjak dalam hidup, dalam cerita gue. Kelarlah 2016. Akhirnya 2016 Desember pindah ke berganti tahun ke 2017 Januari. Itu waktu-waktu sangat menegangkan, dimana gue memiliki pengalaman dua kali di 2 edisi sebelumnya. Apakah why gitu loh, bukan why, what gitu loh. Apakah gue bakal segagal ini juga? Selalu terngiang, gue takut pada waktu itu semester 1 tuh gue pulang dari 6 bulan lah ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Gue pulang Januari 2017. Gue setakut itu, dan gue pulang kan waktu itu gue emang pakai motor Kawasaki kan. Gue sekangen itu ke orang tua gue yang membesarkan gue, yang mengupayakan untuk memberikan pendidikan yang cukup sebagai seorang sarjana yang usang pada waktu itu. Tumpahnya air mata, derayan keringat, tetesan darah mungkin yang bisa terjadi pada waktu itu membuat gua sebegitu indahnya sebuah perjuangan. Rasa takut yang bisa gua lewati adalah bukan karena gua bisa, bukan karena gua berani, tapi karena memang di waktu itu gua mengambil keputusan dengan istilah coba saja dulu, ya akhirnya membuahkan hasil. Tibalah semester 2. Bagi gue padahal satu semester doang, menurut sebagian orang mungkin terdengar sepele, tapi menurut gue begitu sangat berharga banget. Anjir, lamun cek Sunda namanya gini, lamun cek Sundanya, kalau istilah Sundanya lah, kalau istilah Sundanya gini, anjing aing berjuang pisan kieu, edan anjir ternyangkanya aing ternyata bisa gitu. Gitulah kalau istilah Sundanya. Tangis haru sampai ke rumah tuh ternyata bisa. Akhirnya di semester 2, wah, gua harus meningkatkan lagi nih. Meningkatkan itu menurut gua nanjak. Nanjak itu diasosiasikan dengan sebuah kelelahan pasti. Karena apa? Karena menurut gua di dunia ini gak ada yang gak lelah. Yang namanya itu pasti lelah, pasti capek, pasti gundah, pasti keluh kesah, pasti menurut gua. Karena mungkin kalau Kang gitu, mungkin ya menurut gue dia menurut dia atau menurut seseorang berjuang nggak seberharga itu menurut mereka ya, atau menurut seseorang atau menurut segeneran. Menurut gue senikmat itu loh sebuah perjuangan. Masuk ke semester 2 di 2017, gue datang dengan amunisi yang lebih mumpuni gitu. Wah, ternyata gue bisa nih lewati semester 1. Jika semester 2. Masalah pada waktu itu di semester 2 adalah gue mulai penjajakan tentang bagaimana gue bisa tetap eksistensi tanpa terlalu euforia gitu loh. Menurut gue semester aja euforia banget tuh. Di 2017 gue akhirnya berpikir untuk pindah. Hal yang menjadi ketakutan selama 2 tahun sebelumnya, di 2 edisi yang sebelumnya. Karena apa? Karena pada waktu itu gue mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di kampus gue. Dalam artian, kok gue gak seberkembang ini? Apakah gue mau cari ilmu doang? Nah di sini, nah dari keresahan tentang what are you doing gitu loh. Kalau katanya mana mau ngapain gitu loh, datang dari Jawa Barat ke Jogja jauh-jauh ya, bagi orang Sunda mungkin segitu jauh ya.
jauh-jauh dari Jawa Barat ke daerah istimewa Yogyakarta atau dari tanah Pasundan ke tanah Mataram, rek naon wae gitu, rek naon hungkul. Nah akhirnya dari situ, dari keresahan itu gue muncul gagasan, ya gue kayaknya harus mencari momentum deh, kayaknya gue harus membentuk momentum deh, karena kayaknya gue harus menciptakan momentum deh. Ya pada waktu itu akhirnya gue cari-cari di sosial media, ya udahlah ketemulah forum gizi itu 2017. Gue sempat mikir, gue harus ngebuktiin pada diri gue bahwa gue pun bisa, bahwa semua orang memiliki kesempatan sama, entah itu PTN, PTS, semua orang pasti memiliki kesempatan yang sama. Akhirnya di 2017, nah dari sini gue mau daftar, ternyata nggak bisanya karena apa, nanti gue jelasin, entah itu di buku dokumenter gue atau di video selanjutnya. Dari hal itu gue ngerasa bahwa anjir kok nggak bisa sih, ya udahlah kata gue. Di 2017 gue bisa daftar, kelarlah semester 2017. Semester 2 berarti di Agustus 2000, Juni kelar 2017 bulan Juni. Maju ke semester 3, dari situ akhirnya gue bisa daftar. Belum deh, 2017 belum bisa daftar karena daftar harus tahun depannya lagi. Gue bilang tuh, anjir aing pindah aja gitu kan, karena gue nggak memiliki akses. Nah setelah itu akhirnya 2017 semester 3 tuh selesai lah. Muncullah momentum baru ke Kemaga Yogyakarta, keluarga mahasiswa Garut Yogyakarta, yang pada waktu itu memang lagi digaya-gayanya lah. Gue ketemu dengan seseorang orang Garut juga, yang akhirnya gue bisa menemukan kos dan satu kos dengan dia. Dari sini momentum itu dimulai, gue mulai belajar tuh tentang organisasi dan lain sebagainya. Sampai pada saat gue memanfaatkan kesempatan dan momentum bahwa bokap gue yang bergerak di bidang F&B manufaktur gitu, memiliki akses ke beberapa perusahaan, menjadi modal gue untuk gue bisa menampilkan eksistensi gue, atau istilahnya mah kesunanan mah bisa lah, atau kompetensi lah. Nah akhirnya gue masuk ke salah satu organisasi setelah, kan kalau Kemaga itu paguyubannya, nah aliansi dari paguyuban itu namanya Rampes Garut. Nah dari sini cerita gue dimulai, dan Rampes ngebentuk salah satu waktu atau salah satu instrumen yang ngebentuk kepribadian gue juga. Di Rampes ini gue mengenal semua orang. Ini first impression gue di Rampes yang ngebuat gue tersulut atau kaget, culture shock lah istilahnya tuh. Ya gue ketemu dengan seorang, gue gak akan sebut namanya, tapi gue akan sebut indikasi-indikasinya atau ciri-cirinya tuh. Akhirnya tahu dia mahasiswa kampus besar di Depok. Dia jurusan ilmu ekonomi. Dia adalah orang yang pertama mengenalkan diri, dan menurut gue anjing, biasanya ya quote and quote, biasanya orang-orang yang gue kenal dan gue alami di kehidupan gue pertama di 13, orang-orang yang masuk PTN tuh orang-orang yang dalam istilahnya tuh selalu menasbihkan diri, selalu mengklaim gitu loh. Yang pengalaman gue ya, ternyata enggak berlaku itu. Ternyata dia supel, dia baik sekali, dia supel itu. Dia mengenalkan diri, ya kenalin bla gitu kan. Padahal waktu itu gue belum menemukan nama seorang Yazid loh. Kenal di IBC Kopi MU lah pada waktu itu. Akhirnya bertemu terjadilah pertemuan, diskusi, dan waktu itu akhirnya ya udah berjalan. Awalnya gue yang suka di organisasi di segmen olahraga. Pertama gue mengambil divisi olahraga, dan akhirnya salah satu wakil ketua di Rampes tuh melakukan manuver dan terjadi istilah restrukturisasi lah, kalau istilah bahasa organisasinya restrukturisasi. Akhirnya gue diplot menjadi seorang sponsor, mengemban tanggung jawab di sponsorship.
tapi it's okay. Hal itulah yang menurut gua adalah tonggak awal di mana gua bisa beranjak. Nah, wakil ketua ini tuh dia teman, akhirnya yang menjadi teman dekat gua. Dia anak salah satu kampus terbesar di Bandung, tapi dia kuliahnya di kampus Dago ya, dan di Pati Ukur. Ketika gua mengenal dia adalah orang yang minim sekali buat marah. Kalau misalkan seorang nih salah nih, lu mah, gue kadang gue kebanyakan kayak gitu. Gue terus terang aja, gue kebanyakan orang yang dulu menyalahkan orang kayak, mana salah anjir, siapa euy, gara-gara maneh lah aing, coba lah tadi teki. Dan akhirnya kedatangan orang ini adalah merubah segalanya. Dari dia gue belajar, ternyata menyalahkan seorang itu bukan solusi, tidak akan merubah keadaan, percaya deh. Nah, dari seorang ini akhirnya gue belajar bagaimana membangun kepercayaan diri. Nah, dari dia juga gue belajar tentang kerjasama, tentang kolaborasi, tentang elaborasi dan lain sebagainya. Sampai pada saat ketika memang seseorang melakukan kesalahan, perlu diapresiasi ya, it's good, not bad. Kenapa perlu diapresiasi? Ya kita harus kasih energi positif. Kita harus kasih energi positif agar apa? Agar dia tidak kembali insecure, agar dia tidak kembali takut. Nah, hal itulah yang menurut gue merubah segalanya untuk sampai pada saat ini. Gaya kepemimpinan wakil ketua pada waktu itu salah satu faktor pengaruh gue bisa berusaha untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, di 2017 di Rampes ini akhirnya gue masuk sponsorship dan gue istilahnya tuh ditemani dengan beberapa staff dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah dari sini gue beranjak hasil dari kerjasama juga, dan terima kasih juga buat teman-teman Rampes pada waktu itu, kalian luar biasa. Kelarlah di 2017 Desember dan masuk ke 2018 awal Januari. Nah, dari sini Rampes sesungguhnya dimulai. Gua ngerasa bahwa benar-benar lah di Rampes ini tuh gua tahu sistem pemerintahan kayak gimana, gua tahu kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah kayak gimana, gua tahu praktek lapangan sampai suap menyuap. Nah ini nih, sampai suap menyuap loh gua alamin. Padahal pada waktu itu gua belum sekritis itu loh dalam bertindak dan dalam berpikir. Dalam artian ini kejadiannya tuh waktu pemasangan baliho, banner iklan gitu kan. Karena ada ini nggak tahu benar atau salah, bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi sebenarnya tuh ada dana bagi pendidikan atau pemerintahan untuk pendidikan atau untuk mahasiswa tentang tentang sustainable di bidang pendidikan. Nah, Rampes pada waktu itu emang harus memasangkan banner biar orang-orang pada tahu. Pada waktu itu gue masih ingat, masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Si bapak gue gak akan sebut namanya karena gue lupa. Si bapak ini tuh dia matok harga, dia mengeluarkan harga sekian. Panjang kali lebar dia luas lah, dia menghitung luasnya dan tingginya tuh berapa, dia menjumlahkan sekian lah. Si bla 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 kayak waktu itu. Terus dia ngomong, ya tunggu ya deh, nanti nunggu bapak atasan yang harus nanda tangan. Ya udah, selesai lah. Gue nunggu lama banget nunggu. Kayak kalian nungguin ini, gue ngomong lama banget. Datanglah si bapak itu, tanda tangan. Gue nanya dong, gue yang sepolos itu nanya gini. Kalau istilah Sundanya tuh pasabarahaun, kalau istilah Indonesia tuh Pak berapa tadi, bla bla bla. Si bapak atasan tuh nggak ngomong anjir. Gak narif loh. Ini udah ya dek, udah saya tanda tangan, silahkan pasangkan. Terus gue langsung nanya dong sama si bapak yang pertama, Pak ini kenapa gak bayar? Dia ngomong langsung gini, enggak deh, gak apa-apa. Kata aslinya tuh enggak. Menurut gua makna yang semuanya tuh emang gak bayar. Nah ini praktek-praktek kayak gini, praktek bukan suap, pungutan liar juga
bisa dikategorikan kayak gitu deh. Atau ya pungutan liar lah, kita sebut lah ya, dalam tanda kutip pungutan liar. Anjir, gue kayak oh kayak gini ternyata politik emang apa ya, segelap itu gitu loh ya. Jadi kita harus paham, harus mengerti apa itu politik, apa itu kebijakan publik, public policy, apa itu bla 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 dan lain sebagainya, regulasi, undang-undang. Sehingga ketika apa yang tidak semestinya terjadi, kita bisa bantah, kita bisa bungkam, kita bisa mengeluarkan argumen dan melawan argumen itu. Percayalah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya meskipun semua orang mengingkarinya. Ya dalam artian ketika tarif itu dikeluarkan dan pada akhirnya pada waktu tarif itu tidak terjadi, tidak keluar, ya nyatanya tidak harus ada cost, tidak harus ada biaya. Nah, itulah yang disebut poin keberanian dan coba saja dulu. Melawan rasa ketakutan tuh di situ poinnya. Ya kita never know, kita nggak akan pernah tahu. Ya kita coba aja dulu gitu. Nah, kejadian itulah yang ngebuat iya dah. Ya udahlah, kelar lah poin itu. Poin kedua, ketika gue minta perizinan, ini mohon maaf sekali. Pada waktu itu gue datang ke kantor Pemda, disuruh nunggu lama, dan ketika masuk, kenapa Bapak AC-nya nyala dan Bapak merokok di sana? Sekali lagi, kenapa pada waktu itu Bapak ngerokok di sana dengan kondisi AC? Bisa nggak Pak? Menurut saya, mohon maaf, sorry to say, tanpa merasa hormat, bisa nggak kalau di luar? Gitu loh maksud gue. Nah, ini yang ngebuat gue akhirnya melek dan ngebentuk salah satu critical thinking dalam mengambil tindakan. Kelarlah akhirnya perizinan itu, kalau nggak salah pada waktu itu ya, kalau nggak salah perizinan buat di pendopo deh. Ingatkan lagi kepada teman-teman Foresight atau teman-teman Rapes yang mungkin masih ingat, bisa tinggalkan komentar pada momen apa gitu. Kelar 2018 secara Rampes kelar. Nah di sini ada salah satu yang gua akan highlight adalah tentang rasa. Widih. Kalau kata Darto mah gini, kalau kata Danang mah, keluh adalah bagaimana orang ingin bercerita dan kita ingin mendengar gitu. Gue kenal dengan salah satu perempuan yang, ya gue intinya kenal dengan salah satu perempuan ini, dan cerita perempuan ini akan gue ungkap di buku gue nanti. Yang jelas wanita ini adalah salah satu wanita yang timbul namanya ketika di Mekah, ketika gua melaksanakan ibadah haji, dan pada waktu itu gua akan tawaf, dan yang menggema di dada gua adalah nama dia. Anyway, ternyata dia sekarang memilih untuk tidak gua cintai, dan sisanya gua akan ceritain di buku dokumenter gua. Oke, kelar. Kemudian pertanyaan gue terbesit, kenapa nama dia gitu, dan itu nggak bisa dipertanyakan, dan itu nggak bisa dirasionalisasi, dan itu nggak bisa didefinisikan. Nah itulah disebut rasa gitu. Kelar di 2018, gue kenal dia sampai gue nangis dan lain sebagainya. Akhirnya tibalah di 2018 di Rampes ini, di Forum Gizi Nasional ini, gue akhirnya bisa daftar dengan modal kinerja gue di Rampes, yang akhirnya gue bisa masuk ke cerita selanjutnya. Di Maret kalau nggak salah, April gitu, gue tes uji masuk, akhirnya gue lolos dengan kinerja kayak gitu. Di 2018 pun gue dihadapkan pada sebuah pilihan, gue ingin pindah kuliah lagi. Karena apa? Karena ternyata ada kejadian luar biasa yang tidak gue bisa ceritakan di sini, dan akan gue ceritakan di buku dokumenter gue. Intinya kejadiannya gue pengen keluar, dan pada waktu itu DPA gue, Dewan Pembimbing Akademik gue, menghambat gue untuk tidak keluar. It's okay. Ternyata beliaulah yang keluar pada waktu itu. Ibu mohon maaf, semoga cepat sembuh ya, karena pada waktu itu beliau keluar karena sakit. Terus akhirnya di 2018 gua
masuk Forum Gizi Nasional. Nah dari sini gue menemukan seorang Yazid di dalam diri gue. Di Rakernas Brawijaya di Malang, gue menemukan seorang Yazid. Gue dengan nantangnya, kenalin nama gue Yazid di panggung pada waktu itu, dan gue stand up. Itu yang disebut coba saja dulu, dan itu yang disebut keberanian. Gue nggak pernah mikir gue pengen lucu, enggak. Ya kita tampil aja. Ya perihal orang menilai atau enggak ya terserah orang gitu. Karena apa? Karena kebahagiaan orang bukan tanggung jawab gue. Begitupun kebahagiaan gue bukan hak orang dan bukan tanggung jawab orang, bukan tanggung jawab publik. Ini gue tampil waktu karena gue pernah baca di salah satu kutipan seseorang, tampillah dengan penuh sukacita karena kita nggak tahu di luar sana ada yang tersenyum. Nah gue nggak tahu ada yang tersenyum atau enggak. Akhirnya gue kenal dengan, nah ini yang menarik di Forum Gizi Nasional ini gue kenal dengan dua kalau nggak salah tiga cewek. Yang pertama tuh anak Solo, gue gak akan sebut namanya. Yang kedua biar publik cari tahu aja, atau kalau ada yang merasa atau yang tahu bisa tinggalkan komentar dan bisa tag orangnya. Dan belum tentu itu benar ya, belum tentu loh itu benar, karena benarnya itu akan timbul dari gue atas pengakuan gue, karena itu emang cerita hidup gue gitu. Orang kedua tuh Makassar, dan akhirnya gue sempat ke Makassar juga. Terus orang ketiga tuh kalau nggak salah Jakarta lah, gue lupa. Orang ketiga ini jadi gugur kalau nggak salah, karena akhirnya gue nggak seberjuang itu pada waktu itu. Orang pertama tuh gugur juga karena gue ngerasa bahwa pada waktu itu dia cuek ya. Ternyata setelah gue kenali dia cuek banget, ternyata enggak deng, dia baik. Di 2018 gue mau mulai perjalanan gue di Forum Gizi Nasional ini, dan akhirnya gue bisa mengenal organisasi lebih jauh ya, yang skopnya atau cakupannya nasional gitu. Gue mengenal banyak suku, gue mengenal banyak etnis, gue mengenal beragam agama, beragam adat, beragam bahasa. Dari sini gue mengenal Indonesia, apa yang disebut nasionalitas. Dari sini gue bersyukur, oh iya dunia seindah ini gitu loh, begitu banyak, begitu beragam, begitu bervariasinya. Di 2018 ini pun jadi momentum gue juga kenal dengan organisasi kedokteran, dan yang gue sempat kepincut berpikir untuk kayaknya gue harus kuliah kedokteran deh, dan akhirnya enggak, gue tetap mengaspirasikan diri gue sebagai seorang jebolan orang gizi gitu. Dan gue sepercaya diri itu dengan brand gizi dan nutrition. Kalau ada 2018, ini di 2019 adalah titik puncak gua apa yang disebut berdamai dengan ketakutan dan membungkam omongan orang tuh di 2019 ini. Di 2019 Maret kan pada waktu itu bertepatan dengan Pilpres ya. Dunia sepanas itulah. Maksudnya Indonesia sepanas itu di 2019. Di 2019 Maret pun, di 2019 bulan Maret, gua ada kunjungan ke Jakarta, ke salah satu kampus reformasi di Jakarta. Gua audiensi di sana, bla 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 bla. Gua ternyata tetap ada pengendalian terhadap mahasiswa kesehatan tentang suara gitu loh, suara-suara yang perlu disuarakan, golongan-golongan yang perlu disuarakan. Salah satunya suara mahasiswa kesehatan ternyata banyak juga gitu. Pengendalian, ternyata mahasiswa nggak bisa digituin. Mahasiswa tetap harus berkarya, harus tegak sendiri tanpa tanpa berkubu-kubu atau bisa dalam artian dikendalikan lah suaranya. 2019 kelar, akhirnya di Maret. Oh iya, sekalian pas Maret itu tuh pengumuman tentang kongres gizi internasional. Pada waktu itu gua pun memberanikan diri buat menjadi delegasi mengenalkan ACN pada waktu itu. Akhirnya alhamdulillah inilah yang menjadi bekal dan modal gua ngebungkam omongan orang, yang orang-orang ngomong gua nguliah pulang tuh karena ini. Karena gua bisa menemukan diri gua tanpa harus ngomong ke orang,
tanpa harus memberitahu, tanpa harus, ya akhirnya waktu yang jadi pembeda. Gue bisa gratis ke Bali pada waktu itu acara ACN. Menurut gue bukan tentang biayanya ya, tapi tentang gue bisa loh, ternyata gue mampu. Ternyata rasa ketakutan itu adalah serangkaian proses juga untuk mencapai apa yang disebut dengan momentum. Nah di 2000 di Agustus akhirnya gue ACN dan gue undang anak-anak kampus Kebon Jeruk, teman-teman gue, dan gue kenal dengan salah satu wanita yang menurut gue pada waktu itu sampai sekarang, sampai terakhir, gue nggak pernah gak sebahagia, gue selalu bahagia. Dan ternyata ada batasannya. Dia pernah membuat gue kecewa hanya karena mispersepsi dan salah menerjemahkan sebuah kenyataan. Di 2019 ini ada titik tertinggi gue dan perkuliahan. Terus di 2020 awal pandemi, di 2019 November pandemi di Wuhan, 2019 Desember kalau nggak salah gue KKN, dan awal 2020 Januari gue KKN. Terus gue menjalani proses apa yang disebut skripsi. Nah di sini gue mau nge-highlight dulu tentang, terus terang aja gue mau bongkar di sini. Jadi menurut gue skripsi adalah salah satu titik tertinggi dan titik akhir dalam perkuliahan sebagai seorang sarjana, agar legacy atau kuliah selama 4 tahun itu membekas dengan penuntasan skripsi. Bukan tentang embel-embel gelar, tidak, tapi tentang memang ada tapaknya, itu ada yang membekas. Gua terus terang sempat unbelief, gua sempat tidak percaya Tuhan, dan gua sempat ingin keluar dari agama gua pada waktu itu karena skripsi. Gua gak akan cerita lebih dalam karena salah satunya akan diungkap di dokumenter gua. Yang jelas di 2020 itu hujaman deras lah bagi gua tentang apa yang disebut kepercayaan gitu, beragama, bertuhan, dan lain sebagainya. Dan dari situ juga gua belajar bahwa tidak harus ada ketergantungan atau tidak harus ada menyender gitu ya. Kita yakin ya yakin aja, yakin dengan keimanan, bil qalbi bil lisan bil arkan. Terus di 2020 itu akhirnya gua tuh ngerjain skripsi itu dari awal 2020 proposal sampai gua selesai proposal itu Juli. Ternyata di ulang tahun gua di 2020 di 17 Juli itu gua akhirnya sidang proposal, lulus langsung. Terus gua bikin ethical clearance dan lain sebagainya, serangkaian proses untuk menjalani tahapan selanjutnya, apa yang disebut skripsi itu ujian, maksudnya uji gitu, menguji teori gitu kan, gua uji dan sebagainya. Terus Agustus sampai gua kelar di November, gua lulus, dinyatakan lulus dengan nilai A, alhamdulillah. Kelarlah November, gua di wisuda Maret 2021. Nah, momentum terakhir 2021 adalah gua bisa masuk salah satu gue lupa deh, gue bisa masuk ke organisasi yang tegak lurus dengan kementerian, namanya I Like LPDP. LPDP itu
lembaga pengelola dana pendidikan di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ILEC itu Indonesia ILEC Indonesia itu apa ya, gue lupa. Indonesia LPDP Entrepreneur Club. Nah, gue gak mau ceritain tentang itu karena ada kontroversi di sana. Akan bahas di dokumenter gua. Bukan, enggak deng. Itu enggak dibahas komentar gua. Gua akan bahas di video selanjutnya. Intinya ada kejanggalan lah. Akhirnya gua keluar dari ILEC itu. Dan ternyata sebelumnya gua saya nungguin ya. Bentar, gue cek dulu ini, takut nomornya habis. Masih ada deh, udah 40 menit. Akhirnya gue lulus. Akhirnya gue juara 2 bisnis idea competition, kejar mimpi, runner up. Dan itu adalah hasil dari gue bisa berdamai dengan ketakutan dan memberanikan diri untuk brave. Terima kasih sudah menonton channel Foresight. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika nggak suka dengan video ini. Jika ada yang tahu tentang cerita gue, bisa share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Selamat ketemu di video selanjutnya. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah, bye.